Al-halatu tsalisah, yaitu adalah orang yang mutaba'ah, mengiringi imam. Apa bentuknya? Yaitu hakikatnya ayajriyal ma'mum ala isril imam, yaitu imam menelusuri langkah makmumnya. Kalau kita berjalan, kita mau menapaki jejak imam kita, bagaimana caranya? Tentu diangketnya kakinya di imam itu dari jejak, baru bisa meletakkan ke situ. Itu kira-kira mutaba'ah. Kalau mengikut orang dengan menelusuri jejaknya, tapak kakinya di situ kau letakkan, kira-kira baca rohnya. Tentu diangketnya kaki lo, kalau lo diangket kaki di mana kau letakkan kaki awak gitu kira-kira. Itu dimanakan mutaba'ah, bermakna ta'qib. Artinya apa? Haitsu yakunu ibtida'uhu likulli fi'lin mutaakhiran an ibtida'il imam wa muqaddaman ala faraghihi minhu. Jadi yang dikatakan mutaba'ah itu yaitu permulaan makmum itu terlambat dari permulaan imam, dan bersamaan baik dalam qaul, perkataan, maupun di dalam gerakan. Itu kadar minimal. Di ibtida'nya, Allahnya, kemudian makmum mengatakan, imam mengatakan Allahu Akbar, dia tidak memulai sebelum imamnya memulai. Dan tentu sempurnanya adalah akhirnya terlambat lagi dari imamnya, intihanya. Nah, ini yang dikatakan dalam hadis Abi Musa tadi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa innal imamu yarka'u qablakum, imam itu rukuk sebelum kamu rukuk, dan imam itu yarfa'u, mengangkat kepala sebelum kalian mengangkat kepala. Artinya gerak imam, perkataan imam harus dibiarkan lebih dahulu daripada gerak dan perkataan kita makmum. Itu mutaba'ah. Tetapi bukan berarti ada jarak antara selesainya imam dengan permulaan. Yang aman itu adalah ketika imam hendak berakhir, kita sudah memulainya, sehingga tidak ada fasal antara apa? Antara imam dengan gerak imam dengan gerak makmum, qaul imam, perkataan imam dengan ketika imam akan rukuk, Allahu Akbar, sebelum imam posisinya i'tidal di dalam rukuknya, maknanya i'tidal dalam rukuknya sebelum jalur, kita sudah mulai Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sebelum imam i'tidal lurus dalam berdirinya, kita sudah Sami Allahu liman. Atau setidaknya apabila imam telah lurus, jangan ditunggu dahulu. Sami Allahu liman hamidah, kita tidak ada alasan lagi. Oh, zikir subhana rabbiyal azim, belum selesai lagi. Oh, subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma firli, belum selesai lagi. Tidak ada lagi. Nah, itulah mutaba'ah. Nah, mutaba'ah seperti itulah yang matlub, yang dituntut di dalam syariat dalam berjamaah. Perbaikilah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gitu?
Sudah selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ada yang berpendapat itu sunat dan wajib satu kesatuan paling minim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dianggap itu satu kesatuan, nanti sampai pada salam baru langsung Assalamualaikum. Jangan kita berhujjah dengan hadis bahwa sebelum salam, sesudah tasyahud ada doa. Perbanyaklah doa apa yang kamu mau. Awak berjamaah aja asyik je berdoa. Lupa lo kadang hafalannya kan. Mau benar imam lah salam jo. Imam lah berzikir, awak masih jo. Tu berjamaah cara ke mana tu? Jadi itulah yang matlub, yang dituntut di dalam syarak. Abu Hurairah tadi menceritakan atau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memperhatikan hal itu. Nah, dari sahabat-sahabat Nabi maaf. Sahabat-sahabat Nabi juga meriwayatkan bagaimana mereka berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud misalnya, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah suatu kali dia melihat ada orang yang mendahului imamnya. Apa kata Ibnu Mas'ud kepada orang itu? Wala wahdaka sallaita wala bi imamika iqtadaita. Engkau sendiri tidak solat juga itu. Kalau dikatakan mengikut imam, kamu tidak pula mengikut imam. Artinya apa? Wa salat kamu tidak ada. Dia lam yusalli wahdah wa lam yaqtadi bi imamih. Orang tersebut tidak solat sendiri dan tidak pula mengikut dengan imamnya. Artinya apa? La salata lahu. Itu kalau orang itu mendahului, dia tahu dengan perbuatan itu. Ibnu Umar juga demikian. Ada orang yang mendahului imam. Apa kata Ibnu Umar? La sallaita wahdak. Engkau tidak solat sendiri. Wala sallaita mal imam. Engkau tidak solat pula bersama imam. Kemudian thumma darabahu wa amarahu an yu'ida as-salah. Dan dia ditegur, ditampar oleh Ibnu Umar, bukan dipukul maknanya, tapi ditepuk oleh Ibnu Umar dan didorong, ulang salat engkau kembali. Nah, sekarang ini orang susah dinasihati begitu. Kalau begitu dinasihati melawannya tuh. Orang yang seperti itu, Umar mengatakan apa? Orang mendahului-dahului imam ini, la wahdaka sallaitu. Salat sendiri engkau tidak, salat berjamaah juga tidak. Ditepuk oleh Ibnu Umar, ulang salat engkau kembali. Nah, ini jelas bahwa yang dituntut di dalam berjamaah itu mutaba'ah. Mengiringi imam dengan mengikutinya di belakang imam tanpa ada fasal, tanpa ada pemisah atau jeda antara gerak dan perkataan imam dengan gerak dan perkataan makmum. Itulah yang dituntut dan itulah dikatakan dengan bermakmum itu. Mutaba'ah. Usahakan seperti itu. Nah, bagaimana kalau kondisinya ta'akhur? Ini yang sering. Terlambat dari mutaba'ah. Artinya apa? Ayatakhallaf al-ma'mumu an mutaba'atil imami bi rak'atin aw rak'atain aw akthar aw aqal. Ada kalanya makmum itu terlambat dari imam. Keterlambatan itu bisa rakaat, bisa 2 rakaat, bisa sedikit, bisa kurang dari itu. Nah, apakah itu karena uzur atau tanpa uzur? Itu dinamakan tetap mutaba'ah, mengikuti tapi dengan ta'akhur. Jadi maksud dengan ta'akhur yang masbuk itu,
bukan berarti seperti tadi. Kalau tadi menyalahi kaifiat salat berjamaah. Dia sudah hadir duluan, tetapi imam sudah i'tidal, dia rukuk juga, imam sudah sujud, dia berdiri juga, imam sudah duduk, dia sujud juga. Yang perlu diingatkan. Nah, kalau dia terlambat datang, takhalluf dari salat berjamaah karena uzur, dan imam mendahuluinya dengan satu rakaat dan berbagai macam, ya sudah, yang seperti ini adalah dia sempurnakan rakaat yang dia tertinggal itu. Jelas. Apa uzur-uzur itu? Seperti apa? Lalai, tahu waktu, tidak tersadar, atau orang dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan tidak terkejar imam takbiratul ihram, atau dalam keadaan daf'il haqbasain, dia sudah sampai dekat masjid tapi paruhnya bermasalah, makanya selesaiin dulu, tentu ke kamar mandinya dahulu. Kalau tidak, afdal orang masuk solat dalam keadaan menahan dua perkara, termasuk juga nuas, mengantuk yang berat. Perlu dia pergi berwuduk kembali, dia cuci mukanya. Kenapa? Kalau seseorang dalam keadaan seperti itu, kekhusyukannya hilang. Bayangkan, tersasak buaya ketik, buaya gadang, masuk juga Allahu Akbar, nyanyi-nyanyi saja dalam solat. Makanya kalau ada keadaan seperti itu, kemana dahulu? Selesaikan dahulu perut tersebut. Termasuk juga orang dalam keadaan lapar, hidangan sudah terhidang. Ini bukan maknanya menghidangkan hidangan ketika akan solat, ini lain lagi masalahnya. Kadang-kadang memahami hadis itu, ya kan? Idza uqimatus shalah wa quddimatil asya fabda'u bil asya. Itu terus dipakai apabila orang sudah iqamat salat, kemudian hidangan dihidangkan, maka mulailah dulu hidangan. Kalau begitu terlambat terus salat ntar. Karena ada sebagian orang tiuk ke salat, tiuk ke makan. Yang dimaksud di situ apa? Seseorang dalam keadaan lapar, hidangan sudah terhidang salat. Tapi kalau paru lain nak lapar, tak usahlah dipasuan dahulu ke situ. Ya salat dahulu. Karena salat adalah kewajiban yang ada ketentuan waktunya, kitaban mauqut. Ya, hadis itu mengingatkan bahwa seiring dengan orang tidak bisa khusyuk kalau salat dalam keadaan perutnya laparan. Karena itu kalau hidangan sudah terhidang, silakan dimulai. Tetapi bukan berarti menyengaja untuk menunda salat dengan menghidangkan hidangan berulang kali secara rutin. Itu tidak benar cara yang begitu. Jadi kalau demikian adanya ta'akhur karena ada sabab-sabab uzur yang dipandang oleh syarak, tidak ada masalah orang tersebut. Tapi tentu ke depan tentu dia harus betul-betul menjaga waktu salatnya, dan kalau ada tertinggal, maka dia sempurnakan yang tertinggal tersebut. Jadi kalau di dalam salat, maka dia tidak diizinkan ta'akhur dari gerak dan qaul imam. Maknanya lambat ini bukan terlambat dalam artian imam telah salam, kita masih sibuk juga berdoa sesudah tasyahud. Itu tidak mutaba'ah namanya, dan itu tidak dibenarkan. Perbuatan tersebut tidaklah perbuatan yang diberikan petunjuk dalam syariat. Nah, kita melakukan salat berjamaah. Karena itu jelas bahwa bagaimana akhir orang dikatakan mutaba'ah, baru dikatakan dia mengikut, adalah fahadhil adillah sarihah fi anna al-ma'mum yakunu syuru'uhu fi af'alis salat min ar-rafa' wal wada' wal ruku' was sujud ba'da faragil imami minha. Nah, jadi batas akhir itu apa? Apabila imam telah selesai farag. Nah, ketika itu makmum dituntut untuk masuk ke perbuatan itu. Jadi selesai takbir dan gerak imam, makmum sudah harus Jadi tidak ada terlambat itu sampai imam lah selesai, laba putar dua-duanya, awak masih juga dalam gerak ini, belum lagi bergerak ini. Imam sudah selesai salam yang kedua, sedangkan kita masih sibuk juga berdoa.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr dan seterusnya. Allahumma fir lima qaddamtu, terus juga. Padahal imam sudah selesai. Nah, mutaba'ah itu tadi yang pertama modelnya adalah yaitu memulai setelah imam memulai dan berakhirnya sesudah berakhirnya imam. Jadi Allahu Akbar. Nah, mungkin orang memulai pada aknya imam Allah. Imamnya sudah selesai akbarnya, dia baru akan memulai akbar. Nah, itu mutaba'ah itu namanya. Nah, paling akhir model mutaba'ah itu apa? Imamnya selesai Allahu Akbar, intiha, berakhir imam pada kaulnya, pada takbirnya, berakhir imam pada perbuatannya, ketika itu makmum langsung segera Allahu Akbar. Nah, itu mutaba'ah. Nah, tidak boleh lebih dari itu. Nah, kalau kita perhatikan kebanyakan orang yang melakukan salat berjamaah pada hari ini, banyak orang yang tidak menjaga adab salat berjamaah. Nah, kalau ini sampai kepada seperti membatalkan tadi, kan kasihan kita. Ya sia saja. Ya sudah. Tapi dia melakukan yang makruh, bahkan yang juga berdosa dalam amal ibadahnya. Tentu malang orang. Nah, karena itu ajak kita semua perbaiki salat kita dalam berjamaah sehingga kita bisa dapatkan ijabah Allah. Apa doa anjurkan oleh sahabat Muaz? Dah selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Apa makna husni ibadatika itu? Ya tentu adalah ibadah yang ahsan, yang lebih baik. Jika kita minta tiap saya salat, bermakna kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita cara beribadah, makna dan nilai beribadah yang lebih baik dari ibadah sebelum, meningkat grafik ibadah kita. Nah, faktor peningkatan itu diantaranya adalah menambah wawasan ilmu kita tentang bagaimana beribadah menurut petunjuk syariat tersebut yang berdalilkan kepada dari dalil Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang pahami oleh para ulama. Wallahu a'lam. Salah Pak? Pertanyaan yang kedua saya rasa dirujuk saja, itu sudah kita jelaskan dahulu. Salam. Tadi sudah saya sampaikan ada dua pandangan. Katakan bahwa salam itu satu. Tapi yang jelas yang wajib dari salam itu salam pertama. Nah, tapi perkara apakah Allahu Akbar berbeda dengan Allahu Akbar, jelas berbeda makna. Sebab kalau dipanjangkan alifnya, bisa dia menjadi alif hamzah istifham dia. Artinya bisa, apakah Allah itu akbar? Nah, karena itu berhati-hatilah. Kalau ada imam yang seperti itu, perbaiki kembali. Jaga bagaimana kita mengucapkan kalimat, apalagi kalau kalimat-kalimat itu, perkataan tersebut adalah bahagian dari rukun salat. Kalau dia menggeser makna, maka salat itu bisa batal karenanya. Jadi karena itu kalau dibaca Allahu Akbar, maka memanjangkan di awal seperti itu bisa menggeser makna jelas, berubah makna menjadi hadirnya hamzah istifham di awal. Pertanyaan jadinya, bukan penegasan.
Sedangkan Allahu Akbar adalah pernyataan bahwa Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar berarti bisa maknanya mempertanyakan. Apakah Allah itu akbar? Jadi ragu jadinya. Nah, karena itu diperbaiki. Kalau ada yang demikian diingatkan, saling mengingatkan sama lain agar ibadah kita bisa selamat. Allahu a'lam. Ya. Tentang bagaimana imam memberikan syarat dengan takbir intiqal di dalam solat, sudah kita jelaskan di awal bahwa imam itu tidak disuruh untuk melambatkan isyarat takbirnya dibandingkan gerakannya. Karena di dalam hadis sudah dikatakan bahwa Rasul itu yukabbir hina. Hina itu menunjukkan bahwa antara takbir dengan gerak beliau itu bersamaan. Jadi tidak terlambat. Jangan sujud dulu, setelah sujud baru Allahu Akbar. Itu tidak bagus imam yang seperti itu. Dengan alasan nanti makmum mendahului juga. Itu tidak alasan untuk melambatkan takbir dibandingkan gerak. Kenapa? Karena qaul dan harakah, gerak dan perkataan di dalam salat itu bersamaan. Bukan kemudian dan bukan pula mendahului. Jadi seseorang ketika kapan dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar bersamaan gerak dengan qaul. Itu juga ketika sujud, Allahu Akbar. Nah, ketika dia bangkit juga Allahu Akbar. Panjang dan pendek dalam batasan yang dibolehkan, tidak ada masalah padanya. Nah, kapan kita sebenarnya sudah terjawab dengan penjelasan tadi. Yang tepat itu adalah ketika selesainya faraghul imam minal qaul wal harakah. Ketika itu syuru'ul ma'mum. Dan sederhana, selesainya imam dari gerak dan perkataan, ketika itulah imam segera masuk ke dalam intiqal, pergerakan dia dan perkataan dia. Kalau begitu selesai. Nah, bagaimana kalau kita tidak melihat seperti sujud, apakah geraknya tidak selesai? Sudah selesai atau belum? Maka yang jadi pedoman adalah takbirnya saja. Kalau dia sudah selesai takbirnya, Allahu Akbar, kan begitu? Panjang Allahnya dia panjangkan, tidak terlarang selama dalam batasan yang wajar. Tapi jangan terlalu berlebihan. Yang satu alif menjadi 3 alif, jangan. Nah, ketika itu dia panjangkan, ada yang sedikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendapat sebagian ulama membolehkan sepanjang gerak itu dia panjangkan di dalam isyarat salat, karena jika takbir tersebut sama dengan azan, dia bukan tilawatul Quran, tapi membaca kalimat zikir. Karena itu sebagian ulama membolehkan Allah sampai dia berdiri, kan? Nah, tadi bagaimana mutabaahnya, mengikuti? Kan ada 2 cara tadi. Yang pertama yaitu memulai setelah ibtida'ul imam, dan jangan berakhir mendahului akhir imam. Kan itu yang kita jaga. Artinya apa? Kita mulai setelah imam memulai, dan akhir dari perkataan dan pergerakan kita tidak mendahului imam kita. Itu sudah sempurna mutabaah. Atau yang lebih aman betul apa? Selesaikan faraghal imam minal qaul, dari takbir, selesai imam dari takbirnya, dari geraknya, makmum mengikut dari belakang. Itu yang lebih aman dan itu lebih baik dipilih.